Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel NAS Videos. Oke, bagaimana kalau misalkan ada soal analogi seperti ini? Nah, di sini ada kedelai, kecap gitu ya. Kira-kira analogi yang cocok itu yang mana? Yang cocok itu adalah kecap itu terbuat dari kedelai gitu kan ya. Maka yang ini A, B ya. Harusnya ini jawabannya yang B ya. Jadi meja itu terbuat dari kayu gitu. Itu analoginya berarti kecap terbuat dari kedelai, terus kemudian untuk yang meja terbuat dari kayu. Kalau yang lain itu sepertinya tidak cocok seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana kalau misalkan ini tegak vertikal? Nah, ini analoginya tegak vertikal itu kira-kira yang cocok itu adalah kalau ini nggak mungkin gitu kan. Kita coret. Oke. Yang cocok itu adalah luwes lawur gitu ya. Berarti jawabannya yang A. Oke, yang selanjutnya. Nah ini, popcorn sama bioskop. Nah, kira-kira kita cari dulu analoginya itu apa kira-kira. Ternyata popcorn ini adalah biasanya ada di bioskop gitu ya. Popcorn ini adalah salah satu jenis camilan yang biasanya ada di bioskop gitu ya, dipakai di bioskop. Nah, kita cocokkan gitu ya dari A sampai E ini kira-kira analogi yang sama dengan yang diketahui itu yang mana gitu. Kalau gaun rok itu enggak, senang tertawa itu juga tidak. Nah, ini biasanya kue itu identik dengan ulang tahun gitu ya. Oke, makanan kue gitu kan, kue itu biasanya identik berada di ulang tahun gitu ya. Oke ya, seperti itu. Kalau ini salah juga. Oke, selanjutnya. Nah ini biasanya makanan itu ada di piring, terus kemudian dimakan ketika lapar gitu ya. Kita cari analogi yang cocok kira-kira yang mana dari A sampai E. Ternyata coba kita cocokkan yang A, air berada di cangkir terus diminum ketika haus. Oke, saya rasa ini cocok jawaban yang A. Untuk yang lain ini salah ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah ini kita cari analogi yang cocok kira-kira. Ini analoginya apa? Tekanan barometer. Kalau suhu itu apa gitu kan ya. Kalau suhu itu apa. Nah kita cocokkan dulu. Kalau tekanan mungkin ini tekanan udara ya maksudnya. Tekanan udara alat ukurnya barometer. Nah ini analoginya alat ukur gitu ya. Alat ukur gitu. Oke. Berarti kalau misalkan dia suhu, alat ukurnya apa? Kita pakai yang cocok di sini kira-kira apa? Kok ini kan nggak mungkin juga. Makanya mungkin itu adalah termometer. Nah, berarti jawabannya yang E. Nah, seperti itu. Nah, oke, soal selanjutnya kita udah beralih ke soal numeriknya. Mungkin hitung-hitung dasar ini ya. 15 kodi dikurangi 6 lusin tambah 2 gross ditambah 1 buah. Oke. Berarti di sini kita memerlukan kodi ya. Kodi itu kira-kira berapa buah ya? Kita samakan satuannya semuanya buah. Oke. Satu kodi itu ada 20 buah ya. Satu kodi itu ada 20 buah. Kemudian kalau satu lusin yang pasti itu 12 buah. Terus kemudian kalau satu gross ya. Satu gross itu 144 buah. Nah, bagaimana kalau misalkan dia ada 15 kodi gitu ya. Berarti kita kalikan dengan 15 ya. 20 kita kalikan dengan 15 ya. Ini kita kalikan dengan 15, maka akan menghasilkan 20 kali 15 sepertinya 100 berapa ya? 15 kali 20 300 ya. Oke, 300 kita tulis di sini 300. Terus dikurangi 6 lusin ya. Satu lusinnya 12 buah. Berarti kita kalikan 6 ya. 12 kalikan 6 itu 72 buah ya. Kita 72 buah. Oke, karena di sini dikurangi, kita kurangi saja.
kita kurangi saja, maka di sini hasilnya 8, terus kemudian 2 ya, sisa 228. Nah ini ada 2 gross, makanya di sini kita kalikan 2 gitu ya, karena ada 2 gross kita kalikan 2 menjadi di sini 288 buah gitu ya. Oke, karena ini dijumlahkan, kita jumlahkan saja 228 buah gitu. Kita jumlahkan ini 16 gitu ya. Terus kemudian mohon maaf 288 ya, ini keliru ya nulisnya ya. 16 berarti ini 11 5 516 gitu ya jawabannya. Oke, berarti jawabannya yang E. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, ini sepertinya ini sangat mudah sekali. 70% dari 115.000 gitu ya. Oke, berarti kita langsung saja di sini 70% itu 70 per 100 kalikan dengan 115% gitu ya. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan, nolnya bisa kita coret, yang ini juga bisa kita coret, maka sisanya 115 gitu ya. 00 kalikan dengan 7 gitu ya, kalikan dengan 7. Nah, dia kira-kira hasilnya berapa ya? Hasilnya adalah 80.500. Oke ya, hasilnya 80.500. Coba kita cek apakah ini benar kalau kita kalikan bilangan bersusun dulu gitu ya. Terus di sini adalah 35 simpan 3, nolnya simpan 1. Oke, bener ya. Berarti ini jawabannya 80.500. Maka kita harus pilih yang A. Oke ya. Selanjutnya, nah di sini bagaimana ini misalkan deretnya berbentuk seperti ini gitu kan. Kira-kira jawabannya yang mana gitu kan ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Kita cek dulu. Di sini CDE gitu ya. CDE, CDH, CDK. Oke, saya rasa di sini yang konstan itu adalah CD, CD, CD gitu ya. Seharusnya di sini juga jawabannya CD. Nah, tapi di sini ada polanya. CD apa setelah itu? Nah, oke. Kita pastikan di sini bahwa polanya E ya. Kita coba. Oke. Kita ambil warna yang lain biar mudah dipahami. Sepertinya kita ambil yang kuning gitu ya. Oke, ada E, H sama K di sini ya. Coba kita coba di sini dari E ke H itu kira-kira jaraknya itu berapa? Kita hitung ya. Sesudah E berarti F ya. F G H. Oke ya, F G gitu ya. Berarti ada jarak 2 di sini. Sesudah H I J ada jarak 2 juga di sini. Sesudah K gitu L M nya, L M sesudah itu kan N gitu ya. Maka jawabannya adalah C D N. Nah, berarti jawabnya yang D gitu ya. Berarti setiap melangkah dari E ke H itu jaraknya 2 gitu loh. Kita loncat 2 gitu. Maka yang ini juga jawabannya C D N. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau misalkan sistemnya seperti ini sekarang? A, K, E, K, I, K. Nah, di sini juga ada yang konstan ternyata ya. K, K, K gitu ya. Maka yang perlu kita hitung adalah A ke E ke I, sesudah I itu keberapa gitu ya. Sesudah I itu keberapa. Coba kita perhatikan di sini, kita hitung di sini. Dari A ke E itu kira-kira loncat berapa? Coba kita hitung. Ada berapa huruf di sini yang diloncati? B, C, D, E. Oke, di sini sudah E, F, G, H gitu. Berarti loncatnya tuh loncat 3 gitu. Sesudah H, I, J, K, L. Nah, sesudah itu kan M harusnya seperti itu ya. Loncatnya loncat 3 gitu kan. Oke. Berarti di sini jawabannya adalah M. Oke, kita sesuaikan seperti itu. Oke, selanjutnya, nah bagaimana kalau misalkan deretnya seperti ini sekarang? Deretnya itu 270, 8, 270, bla 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 dan seterusnya. Nah, kita harus mencari polanya di sini. Kira-kira polanya seperti apa? Oke, sudah saya telusuri ternyata polanya itu adalah
loncat satu gitu ya, loncat satu, terus loncat satu lagi, terus loncat satu lagi gitu ya. Dari masing-masing loncat satu di sini, dari 270 ke 270 itu kan tetap ya. Ternyata di sini itu dibagi satu gitu. Selanjutnya kita bagi di sini dengan 3. Selanjutnya lagi kita bagi dengan 5. Oh, ternyata di sini ada loncat satu, terus kemudian pembaginya adalah pembagi ganjil. Nah, urutannya seperti itu. Bagi 1, bagi 3, bagi 5, dan seterusnya. Oke, berarti jawaban selanjutnya 90 dibagi dengan 5 itu jawabannya adalah 18 ya, 18. Oke, selanjutnya kita cek yang di bawah ya, yang selanjutnya maksudnya 8 ke 8 ini sepertinya kali 1 gitu ya. 8 ke 24 ini sepertinya kali 3 juga. Nah, harusnya dari 24 ke sini itu kali berapa? Kali 5 gitu ya. Oke, kali 1, kali 3, kali 5. Maka kalau misalkan ini dikali-kali 5 hasilnya adalah 120. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Sehingga pola di sini berbentuk ya loncat satu dari masing-masing ini, yang di atas dibagi, yang di bawah itu dikalikan gitu ya. Kali 1, kali 3, kali 5. Kalau ada lagi di sini harusnya kali 7 dan seterusnya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke deret ini ya. Kalau misalkan di sini ada angka 8, min 1, 3, min 6, dan seterusnya. Kira-kira polanya seperti apa? Nah, polanya seperti ini. Ini loncat 1 minnya. Dari 8 ke 3, jadi kan min 5. Gitu. 3 ke min 2, ini juga minus 5. Minus 2 ke minus 2, ini juga min 5, dan seterusnya. Maka di sini kalau misalkan dilanjutkan ya, kita lanjutkan di sini min 5. Jadi min 7, min 5 ini kan jadinya minus 12 ya, minus 12. Oke, kalau misalkan ini min 1 sampai min 6, ini kan juga min 5 ya. Sama ya, polanya jadi loncat 1 tapi min 5 semuanya. Jadi min 11, min 5 jadinya min 16 gitu ya. Jadi min 16, min 12. Jawabannya D. Oke, seperti itu polanya. Selanjutnya, nah ini sebuah lingkaran dengan panjang P ya, panjangnya ya, panjangnya P diperbesar dengan panjang diameter ya sebesar 10% gitu. Kemudian persentase pertambahan luas tersebut adalah berapa? Oke. Pertama di sini diketahui kalau panjang diameternya itu adalah P gitu. Berarti diameter itu sama dengan P. Tapi kalau misalkan dicari jari-jarinya itu kan berarti setengahnya ya, setengah P gitu ya, atau P per 2 lah gitu ya, P per 2. Nah, katanya diperbesar dengan panjang diameter sebesar 10% gitu ya. Berarti kalau misalkan dipanjangkan diameternya, jadi awalnya P terus dipanjangkan 10%, berarti kan 10 per 100 P gitu. Nah, oke, berarti yang ini kita sederhanain gitu, nolnya, terus dia jadinya 11 per 10 P gitu. Dengan 10-nya kali ke sini kan 10P tambah 1P kan jadinya 11 per 10P. Itu adalah diameternya. Jadi kalau jari-jarinya gitu kan, oke, ini adalah sesudah gitu kan, sesudah diperbesar ya. Jari-jari sesudah diperbesar dia berarti kan 11 11 per 10 P ya, kan dibagi 2 lagi gitu kan, dibagi 2 karena ini jari-jari. Kalau diameter kan separuhnya dari diameter itu kan jari-jari gitu kan. Jadi kalau jari-jari itu diameter dibagi dengan 2. Oke, berarti untuk jari-jari yang sesudah perbesar gitu ya dengan sebesar 10%, jadi jadinya 11 per 20 P. Nah, seperti itu. Ini jari-jarinya. Nah, sekarang kita lanjutkan, berarti kan untuk mencari luas gitu kan. Luas itu kan sama dengan PR kuadrat gitu ya. Nah, kita coba dulu jari-jari yang sebelum dia diperbesar ya, sebelum dia diperbesar. Anggap aja berarti P
R kuadrat, jadi kan P per 2 dikuadratin gitu ya, P per 2 dikuadratin ya. Berarti ini anggap aja luas sebelum ya, LS gitu kan. Terus kita sederhanain, ini jadinya 1/4 P pangkat 2. Nah, oke, selanjutnya kalau misalkan luas sesudah gitu kan, luas sesudah anggaplah SS gitu ya. Luas sesudahnya berarti kan Pi R-nya kita pakai yang sesudah ini, berarti kan 11/20 dikuadratin, terus ini juga P kuadrat gitu kan ya. Oke, berarti jadinya dia Pi gitu kan 121 per 20 kuadrat itu kan 400 P kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sini? Di sini P-nya dicoret gitu kan. P-nya dicoret juga. Coba yang asalnya 1/4 itu menjadi 121/400. Nah, kita coba yang ini sekarang gitu kan. Awalnya berarti di sini 1/4 anggap aja lah 25% gitu ya. Nah, anggap aja seperti ini gitu kan. Terus misalkan yang di sini dia kira-kira nambah berapa persen? Nah, 121 kita bagi aja gitu kan. Kita bagi aja dengan 400 gitu. Kira-kira berapa hasilnya? 121/400 ya. Kita bagi ya, 121 dibagi dengan 400 ya. Kira-kira di sini 0, gitu ya. 0, tapi dikali 100 sesudah itu. Sama kayak 1/4 itu kan berarti kan ibaratnya 100 dibagi 4 ya. Jadi kalau megang 121/400, maka yang di sini juga dikalikan dengan 100-nya. Nah, seperti nanti akan jadi persennya seperti itu. Berarti kan 30,25. Nah, kira-kira nanti pertambahannya itu berapa persen gitu kan. Pertambahannya berapa persen? Tinggal dikurangi saja gitu kan ya. Jadi dari 30,25 ya, awalnya 25% gitu kan, awalnya 25%, terus jadi 30,25%. Nah, kira-kira pertambahannya itu berapa? Nah, pertambahannya adalah 5%. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya yang A. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Jika ada 8 mesin alat pencetak gitu ya, pencetak alat pemotong memerlukan waktu 8 hari ya. Kita tandai dulu 8 hari, terus mampu membuat 8 alat potong gitu ya. Ada 8 mesin dengan 8 hari mampu membuat 8 alat potong. Ini menggunakan perbandingan juga. Maka di sini maka waktu yang diperlukan untuk membuat 80 alat potong dengan 80 mesin. Nah, seperti itu. Oke, kita sesuaikan saja. Maka di sini anggap aja 8 mesin gitu, bandingkan dengan ini 8 hari dan mampu membuat 8 potong gitu ya. 8 alat potong kita bandingkan dengan yang ini. Berarti mesinnya ada 80 juga, terus alat potongnya gitu kan. Alat potongnya anggap aja itu berapa di sini alat potong? Alat potongnya 80. Dan harinya, ini kan yang dicari, anggap aja itu harinya adalah X gitu. Kita sederhanain di sini, terus kemudian ini juga disederhanakan, maka kita mencari nilai X sekarang. X-nya dikalikan ke kiri gitu ya. Jadi X 8-nya dikalikan ke kanan, jadinya 8. Jadi X itu sama dengan 8 hari. Jadi untuk membuat 8 alat potong dengan 80 mesin itu diperlukan 8 hari ya, 8 hari berarti jawabannya yang C. Oke, selanjutnya, nah di sini kalau hari ini adalah hari Kamis, maka 2017 hari lagi itu hari apa? Yang perlu kita perhatikan di sini adalah banyaknya hari itu ada 7 hari ya dalam seminggu gitu kan.
Kan anggap aja satu periodenya itu berulang sebanyak 7 hari. Maka di sini yang kita perlukan adalah 2017 kita bagi dengan 7 hari. Karena ada 7 dalam seminggu gitu ya. Ada 7 hari dalam seminggu. Kita bagi dengan 7, maka hasilnya 2, 14, terus kemudian 60. Di sini 61 yang mendekati saja. 56, terus kemudian di sini 11 dikurangi 6 berapa? 5 gitu ya. 57, ini juga yang mendekati 8. 56, maka sisa 1. Maka sama halnya dengan sisa 1. Maka kita nambah 1 hari gitu kan. Karena di sini sisanya 1. Nah, nambah 1 hari. Sesudah hari Kamis, maka hari apa? Hari Jumat gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal cerita gini ya. 4 tahun yang lalu umur adik dan kakak adalah 2 kali umur adik saat ini gitu ya. 4 tahun yang lalu berarti kan saya ingin merubah ininya dulu, warnanya dulu. Ini ingin merubah warna biru ya. Oke, 4 tahun yang lalu adik dan kakak. Oke ya, 4 tahun yang lalu adik gitu kan. 4 tahun yang lalu, karena di sini dijumlahkan, jadi kakak yang 4 tahun yang lalu juga itu katanya sama dengan 2 kali umur adik saat ini ya. Berarti 2A gitu. Kalau saya sederhanain ini nanti jadinya min 4 sama min 4 kalau digabung jadinya kan min 8. Min 8 pindah ke kanan, min 8-nya tetap aja guys di sini gitu. Min 8 terus kemudian A-nya yang saya pindahkan ke kanan kan jadi negatif ya. 2A min A gitu kan. Yang ini pindah ke kanan jadi negatif, terus kemudian K-nya kita pindah ke kanan juga. Nah, min K jadinya. Oke, selanjutnya berarti di sini didapatkan persamaan min 8 sama dengan A min K. Sesudah itu kita masuk ke kalimat yang kedua. 6 tahun yang akan datang umur adik 2/3 umur kakak gitu. Berarti kan 6 tahun yang akan datang 6 plus gitu kan. 6 plus A itu sama dengan 2/3 dari umur kakak yang sama-sama 6 tahun juga gitu ya. Berarti kakak plus 6 gitu ya. 2/3-nya umur kakak 6 tahun yang akan datang juga. Nah, karena berlaku seperti itu, kita kalikan saja di sini, kalikan silang satu-satu gitu ya. 3 kali 6 itu 18, 3 kali A jadinya kan 3A. Nah, 3-nya di sini hilang jadinya seperti ini. Kan 2K dikalikan dengan 2 kalikan 6 itu 12. Sehingga di sini didapat juga persamaan 3A min 2K itu sama dengan 12 min 18. 18-nya yang saya pindah ke kanan. Nah, jadinya di sini min 6. Terus kemudian di sini 3A min 2K sama dengan min 6. Yang ini anggap saya persamaan 1, yang ini anggap persamaan 2. Sesudah itu kita menggunakan SPLDV ya, eliminasi dan substitusi kita gabungkan. Oke, di sini 3A min 2K sama dengan minus 6. Terus kemudian saya mau ini ya, yang di atas saya kalikan 3 gitu ya, biar nanti sama koefisiennya. Kalau saya kalikan 3, min 8 kali 3 min 24. Terus ini 3A min 3K gitu. Oke, kalau misalkan dia udah sama, tinggal kita kurangi saja. Ini sama ini hilang, terus kemudian min 6 min 24 itu kan jadinya plus, samanya dengan min 6 plus 24 itu 18. Maka untuk yang ini min 2 min 3K, jadi kan sama halnya dengan plus 3 gitu kan, jadinya K. Nah, K-nya ketahuan 18. Kira-kira umur adiknya berapa? Nah, kita substitusi aja biar lebih mudah gitu kan. Oke, 3A di sini
terus kemudian min 2 kali K-nya 18, ini sama dengan min 6. Jadinya di sini 3A sama dengan min 6 plus 36. Nah, kalau misalkan digabung, ini jawabannya adalah 3A sama dengan 30. Maka A-nya itu adalah 30 bagi 3, 10. Nah, umur adik diketahui 10, umur kakaknya adalah 18. Yang ditanyakan adalah jumlah umur adik dan kakak saat ini. Maka tinggal kita jumlahkan. Jadi adik tambah kakak itu sama dengan 10 tambah 18 ya. 10 tambah 18 berarti hasilnya dia 28. 28 yang C. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti ini sekarang? Nah, ini sepertinya pakai cara perbandingan ya. Perbandingan suatu rumah yang akan dikerjakan oleh 12 orang pekerja dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari. Oke. Kita tulis berarti di sini pekerja yang satu ini itu adalah dapat diselesaikan berapa hari gitu ya. Pekerja di sini ada hari. Terus ya kita bandingkan gitu ya. Kalau 12 pekerja dapat diselesaikan 20 hari. Berapa tambahan orang yang diperlukan jika perbaikan rumah tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 16 hari? Oke. Kira-kira orangnya di sini ada berapa gitu ya. Kira-kira orangnya itu yang X yang saya misalkan. Oke, berarti kita pakai perbandingan berbanding nilai gitu ya. Berarti 12 banding X sama dengan 16 banding 20. Karena berbalik nilai kita balik saja gitu kan. Yang ditanya X-nya dulu. Berarti 12 kalikan dengan 20 per 16 itu sama dengan X ya. Tinggal X-nya dipindah aja ke kanan, yang 20 pindah ke atas, yang 16 jadi pembagi ya. Oke, sama-sama dibagi 4 sekarang. Misalkan 20 bagi 4 itu 5, 16 dibagi 4 itu 4. Yang ini juga disederhanakan gitu kan, 3 gitu kan. Terus yang ini sisanya 1. Jadi kan X-nya itu nanti ketemu 15. Nah, ini pekerjaannya itu 15. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini kan X-nya sama dengan 15 gitu kan. X-nya sama dengan 15. Pertanyaannya di sini kan berapa tambahan gitu ya. Berapa tambahan orang yang diperlukan jika perbaikan rumah tersebut ingin diselesaikan waktu 16 hari. Nah, misalkan berarti kalau 16 hari butuh pekerja 15. Pekerja yang ada itu 12. Berapa tambahan? Berarti kan harus nambah 3 gitu kan. Berarti jawabannya yang E. Dari 12 jadi 15 nambah berapa? Nambah 3 orang. Seperti itu. Oke, berarti kita lanjutkan di sini. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Suatu kolam diisi dengan air melalui keran A, B, C gitu ya, dan seterusnya. Oke, pertanyaannya di sini adalah, oke ya, kolam tersebut akan penuh, misalkan A saja itu 15 jam, kalau B saja penuh dengan waktu 12 jam, kalau C saja yang mengisi gitu ya, keran C gitu akan terisi 10 jam. Jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 2 jam, maka kolam tersebut terisi berapa? Oke, seperti ini. Anggap saja kalau misalkan dia kerannya diisi atau dihidupkan secara bersama-sama, gitu kan. Anggap waktunya 1/x. Kita anggap aja bentuk seper-seperan ya. Oke, untuk yang A sekarang ya ada keran A, keran B sama keran C. Untuk keran A kan 15, berarti sama halnya dengan 1/15-nya gitu kan. Yang B itu 1/12-nya, kalau yang C 1/10-nya. Kenapa di sini kok dibuat seper, Mas ya? Misalkan seperti itu. Karena di sini kan untuk misalkan A saja yang dihidupkan, dia membutuhkan waktu 15 jam untuk penuh, makanya di sini 1/15. Nah, dibuat seperti itu. Oke, sekarang kita buatkan ininya gitu ya, KPK-nya ya. Kita buatkan KPK-nya 15, 10 dan
15, 12, dan 10. Mohon maaf seperti ya. Oke, sekarang maka kita jadiin KPK-nya berapa kira-kira? Kalau 120 apakah bisa ya 120? Oke, sepertinya yang cocok itu apakah 60? Mungkin barangkali kalau misalkan 60 dibagi 15 itu 4. Kalau 60 dibagi 12 itu 5. Oke, sepertinya bisa ya 60 ya di sini. Dijadikan 60, maka di sini kita kalikan dengan 4, di sini kalikan dengan 5, di sini kalikan dengan 6 ya. Karena udah sama 60, maka kita jumlahkan pembilangnya. 4 tambah 5 tambah 6. Maka di sini jadinya 15 gitu ya. 15 per 60. Maka di sini jadinya 1/x. Kalau kita lanjutkan ke sini, jadi maka x-nya itu sama dengan 60 per 15. Nah, dia jadinya seberapa nanti? 60 bagi 15 berarti kan dia jadinya 4 gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah maka kolam tersebut terisi berapa bagian kalau dia terisi bersama-sama gitu kan ya. Maka ini jawabannya adalah yang A seperti itu. Jadi 40 per 100 ya, jadinya seperti itu. Oke, berarti kita mengerjakan soal yang nomor 3. Oke ya, soal selanjutnya maksud saya, misalkan ada bentuk seperti ini yang ditanya adalah hubungan A sama B ya. Oke, kita koreksi bersama-sama. Jadi di sini apa yang bisa disederhanakan kira-kira? Oh, persennya bisa kita sederhanakan. Oke, di sini ada 65, di sini juga ada 65, tapi di sini ada per 100-nya. Kita ubah ya. Yang A saya ubah menjadi 58 dikalikan dengan 65 per 100. Yang B ya di sini ada 65 kali ya ini 58 per 100 gitu. Oh, ternyata hampir mirip, 100-nya bisa dicoret. 65-nya bisa dicoret, kita sederhanakan 58 sama dengan 58. Oh, berarti tandanya ini sama gitu ya. A sama B-nya itu sama. Kita coba selanjutnya. Nah, ini sekarang adalah gambar matematika gitu ya. Kira-kira yang ditanya adalah M, nilai M yang tepat. Nah, kita cari polanya terlebih dahulu. Ternyata polanya di sini adalah 10 tambah 3 itu 13, terus kemudian dikuadratkan. Maka akan menghasilkan 169. Nah, dengan cara yang sama, maka kita jumlahkan 17 ditambahkan dengan 16 gitu ya. 17 tambah 16 itu kan berarti 33 gitu ya, 33 gitu ya. Nah, sekarang kita kuadratkan. Kira-kira 33 kuadrat itu berapa ya? Ternyata hasilnya yang ini ya. 1089. Nah, oke, selanjutnya. Kalau misalkan yang ditanya adalah T, kira-kira polanya yang mana yang cocok ya? Kira-kira polanya yang mana yang cocok? Oke. Kita coba di sini apa kira-kira pola yang cocok menyelesaikannya gitu. Kita coba gambar yang pertama, yang paling atas. Di sini polanya yang kita gunakan adalah dibagi ya, dari setiap segitiga ini. 50 bagi 5 itu menghasilkan 10 ya. 32 dibagi 8 itu menghasilkan 4. Sehingga di sini 10 kalikan dengan 4 hasilnya 40. Karena identik di sini berarti sama aja gitu ya. 90 dibagi dengan 15 itu berapa? 18 gitu ya. Maka 66 bagi dengan 3 itu hasilnya 66 bagi 3 22 dong ya, 22. Maka jawabannya berapa? 22 kita kalikan dengan 18. Maka jawabannya adalah 396. Maka jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya bagaimana kalau misalkan bentuknya seperti ini sekarang ya. Oke ya. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, maka kita analisis dulu gitu ya. Kira-kira ini 6, 4 sama 52. Apa kira-kira pola yang cocok? Coba saya kuadratkan di sini, kan
Ini jadinya 36 tambah 16. Apakah sama dengan 52? Oh ternyata cocok gitu ya. Ini sama dengan 62. Mohon maaf, 52. Nah ini berarti cocok dong. Berarti ini juga dikuadratkan, terus kemudian dijumlah. Maka jawabannya apa? 64 tambah 64. Maka jawabannya 128. Oke, berarti jawabannya di sini 128. Nah, maka nilai P itu 128. Saya tuliskan P 128. Oke, selanjutnya, nah bagaimana kalau misalkan soalnya berbentuk seperti ini, gitu kan ya? Ini memutar-muter gitu kan, agak bingung bagaimana cara mengerjakannya. Oke, kita fokus sama 345. Nah, 345. Kira-kira kalau misalkan kita kalikan ya, 3 kalikan 4 kalikan 5, apakah dia sama dengan 6 kali 2 kali 5 seperti itu? Kita cocokkan saja. Kalau misalkan dia sama, berarti ini benar jawabannya. Oh ternyata jawabannya sama gitu ya. 3 kali 4 kali 5 sama dengan 6 kali 2 kali 5. Nah, berarti kan ini sama-sama 60 gitu ya. Oke, maka dengan cara yang sama, ini juga pakai 6 kali 9 gitu. Gambar yang kedua yang ini ya. 6 kali 9 kali 5 itu juga sama dengan 3 kali P kali 5. Nah, untuk mengerjakannya biar cepet kan gini, 5-nya coret, terus kemudian 6 sama ininya dicoret, sisa 2, berarti 2 kali 9 18 sama dengan P. Maka nilai P itu adalah yang C ya, yang C 18. Oke, soal selanjutnya seperti ini, kira-kira apa ya jawabannya gitu ya. Oh ternyata tengah-tengahnya ini adalah merupakan penghubung supaya nanti di sini istilahnya seperti operasi gitu ya. Oke, operasinya di sini adalah operasi perkalian karena di sini tandanya silang X, tapi di tengah-tengah dikali berapa supaya saling terhubung, maka ini angkanya 6. Nah, seperti itu. Ya caranya mencari nanti kalian ya coba-coba sendiri analisis kira-kira yang cocok tengahnya untuk menjadi perkalian itu berapa. Ini kayak seperti ini 10 kali 6 itu 60 gitu kan. Berarti kan 7 kali 6 itu 42. Dengan cara yang sama juga, maka di sini kan 12 kali 6 gitu kan. 12 kali 6 itu sama dengan 72. Maka di sini juga dengan cara yang sama, 25 kali 6 itu kira-kira berapa ya? 25 kali 6 gitu kan. 150 sepertinya seperti itu ya. Oke, waktunya sudah selesai. Ini tadi merupakan salah satu contoh prediksi soal beberapa jenis soal tipe psikotes gitu ya. Semoga nanti kalian bermanfaat dan sukses terus, banyak berlatih supaya nanti persiapan lebih awal agar mendapatkan hasil yang optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.